Mendekat. Nggak boleh masuk. Nggak apa-apa, yang penting ada gambar rekaman mereka masuk. Mana boleh? Mana itu boleh? Ya, depan. Mama. Ada anak-anak juga yang kemudian mau diberangkatkan ke Turki, Polandia, sementara mereka di MOU itu kan dengan Pemda itu kan pemerintah tahunya kirim masyarakatnya ke Taiwan sama Jepang. Kok ada kirimnya lewat PJTKI, berarti mereka itu tenaga kerja, Pak? Itu gini ceritanya. Kan LPK Dharma itu tidak bisa mengirim tenaga PMI ke luar negeri, kan tidak bisa. Karena LPK Dharma kan hanya magang sama pelatihan bahasa. Sedangkan untuk pengiriman ke luar negeri seizin orang tua nih ya, kita tawarkan untuk mengikuti program ke Turki. Saya menggandeng PMI, PJTKI ya, kalau dulu namanya PJTKI. Kita gandeng dia, itu ada kerjasamanya. Mereka ada yang ada kalau nggak salah ada 5 udah lulus. Kemudian sisanya sudah dalam proses pengajuan visa. Itu tapi belum berangkat. Nah, Pak, Pertama ya, saya kan menghargai para pihak, terutama anak-anak dan orang tua melaporkan ke Polres. Itu kan haknya mereka ya. Haknya mereka ya, kita harus hargai. Sementara dari pihak kami, dari LPK itu ya kita hadapi sebagai warga negara yang baik ya, harus kita hadapi. Kita klarifikasi kan. Sudah ada panggilan? Sudah. Sudah memberikan keterangan? Sudah. Ya, kita haruskan. Kapan dipanggil? Saya tanggalnya sih nggak ingat persis, tapi yang terakhir hari Jumat. Iya. Ini kita hargai semua. Ya, izin minta nomor kontak. Ya, 081. Tadi kenapa belum berangkat? Kan ada persyaratan visa. Ya. Tadi Pak Dede mengatakan berapa tuh yang sudah berangkat tuh? Ada 28 atau 30 dari sekian orang tuh. Itu karena sisanya nggak dapat visa. Ya. Sisanya nggak dapat dengan macam-macam alasan, dan kita tidak tahu alasannya kenapa visa nggak dapat. Kita nggak boleh nanya, Pak, kenapa sih nggak dapat visa? Ke TETO namanya sekarang ya, bukan ke Dubes tapi TETO, Taipei Economic Trade Office di Surabaya maupun di Jakarta. Ini Pak Dendi nih ngurus 2 minggu 3 minggu udah, yang belum berangkat sekarang tuh udah 3 kali atau 2 kali diurus tuh Taiwan, tapi nggak dapat. Tapi ada juga yang dapat gitu. Nah, yang nggak dapat ini kita tidak tahu alasannya. Nah, gitu loh ya, sehingga pada tahun 2019 kita tawarkan, ayo daripada nanti nunggu nggak ada kegiatan, hanya misalnya tadi kursus bahasa Jepang atau bahasa Mandarin, kita sambil kuliah aja di Stikom. Dapatnya mereka setahun kuliah di Stikom. Nah, gitu loh. Pak, di MOU itu kan ada juga angka sebesar 40 sama 20 untuk Stikom sama LPK Dharma, Pak. Di MOU itu apa itu sudah dicairkan kemudian untuk biaya anak ini? Nah, jadi gini, itu kan baru perkiraan ya. Jadi 20 juta itu kalau misalnya tadi ke Taiwan aja. Nah, kalau ke Jepang itu lebih tinggi lagi, yaitu sekitar 40 atau 35 itu tadi. Jadi 20 itu pilihan, bukan antara 20 sampai 40. Jadi kalau ke Taiwan itu 20, yang tadi lewat Stikom itu selesai. Nah, ke Jepang ini ada biaya sekitar 35 sampai 40 itu yang ke Jepang. Makanya antara itu sama itu. Nah, yang baru cairkan itu baru sekitar 18, itu pun pinjaman dari Bank BRI yang saya tahu itu. BPD itu. Ya. Ya, kami dipanggil ya. Yosefina B. Atulolon. Itu sementara yang ada di situ. Karena ada orang tua juga yang telepon. Tetapi kami mau pastikan termasuk di dalam orang-orang tua yang masuk di dalam kelompok yang datang ke Pak Bupati. Itu tujuannya adalah harus sesuai dengan harapan dan keinginan kalian. Kalau belum juga jadi, ya, sehingga saya cek lagi yang selanjutnya di luar. Mana? Coba maju nak. Ini. Mau dia? Kristianus. Ya. Sekarang saya lanjut ya. Itu di luar. Oh, dari Pak Marianus.
Saya centang ya. Wahon. Bagaimana nak? Maria Garek Gede. Mana nak? Petrus Yulita Veralinda Riantobi. Saverio. Bagaimana siapa? Adik-adik berpikir untuk sebaiknya pulang ke kampung masing-masing. Dalam tataran pengambil kebijakan, pemerintah, DPR dan Stikom kami akan melakukan evaluasi, tetapi memenuhi harapan orang tua. Karena antara janji, kontrak kerjasama dan janji, mungkin dalam tataran pelaksanaan banyak hal yang mengecewakan. Karena itu saya mewakili lembaga DPR dalam kapasitas sebagai Ketua Komisi C yang membidangi baik Dinas Pendidikan, permitaran Dinas Pendidikan maupun Dinas Tenaga Kerja akan mempertanggungjawabkan penugasan lembaga ini untuk bersama pemerintah komite itu untuk mendukung langkah pertama setelah pertemuan bersama para pihak dan melihat secara langsung kondisi adik-adik di lapangan, berdiskusi kembali dengan pemerintah untuk secepatnya memulangkan adik-adik. Siswa Stikom Bali. Kita secara daring aja. Mari kita ngurus. Karena Pak Bupati juga punya kerjasama program kemitra sikap lain. Tetapi evaluasi telah kami lakukan. Kami dengan Pak Billy tadi sudah sepakat. Sambil mengurus, kita juga harus ketemu. Satu meja bicara untuk mengevaluasi. Jadi kalau di antara anak-anak mereka ada yang mau tinggal, silakan. Silakan. Jadi jangan Ananda, anak-anakku sekalian ada yang melihat seolah-olah kami datang ini mengintroduksi kalian, ya, mendoktrin kalian untuk pulang dah. Itu sekarang bapak mereka adakan pertemuan di sana dan mau diskusi dulu sebelumnya. Kita diskusi di sini agar tahu bahwa kami punya kemauan dan permasalahan-permasalahan yang terjadi selama ini di sini itu seperti apa. Memikirkan masa depan anak-anak ini. Jangan kemudian kita datang di sini baru kenapa nama saya tidak didaftar. Tanyalah orang tua Anda. Kan begitu. Untuk pulang sekolah atau tidak, itu kan sangat tergantung dari mereka juga. Ya, kalau nomor 1 belakangnya lagi 1/27 itu baru masuk tadi waktu yang belum itu intinya di situ. Jadi bukan baru di daftar sekarang. Ya. Yang dari Taiwan yang mau pulang itu Pak, itu juga harus dimasuk Paulus Aprianus Soleh. Itu juga sudah dikonfirmasi, orang tuanya juga dari Larantuka juga sudah titipkan amanat. Kemarin juga saya sudah lapor khusus terkait beliau ini ke Pak Bupati. Kami hari ini, kami dua datang ini tidak ngomong itu 1+4 lah, 5+7 lah, tidak. Ya, kami datang dan kami mau bawa pulang yang mau pulang. Rabu itu bayangan kami itu kami pulang harus bawa anak-anak ini. Tetapi karena kami mengerti dengan posisi Pak Asisten dan Pak teman-teman dari DPRD bahwa soal anggaran ini harus dipisah. Saya hitung dalam hati tadi itu anak-anak dari rapid test sampai hitungan bagasi Pak. Ya, kami tidak minta sampai di Larantuka juga dipulangkan pulau juga apa. Sudahlah, uang 20.000, 30.000 kami bisa patungan untuk pulangkan anak-anak ke rumah. Tetapi kami mohon dari Bali, dari transportasi tempat penginapan sampai kepada Bandara Bali, seluruh biaya bagasi sampai kepada penerimaan di sana itu dihitung semua Pak. Yang terakhir Pak Ade Ignas, kami juga minta batasan Pak. Saya minta Senin harus jelas. Pihak LPK juga kami minta yang 27 tak plus 13 yang tadi mau pulang, mohon supaya dorang diberikan kenyamanan psikis. Jangan datang pengaruh bilang kami ini begini-begini lagi. Kami dengar banyak Pak, cukup. Mereka sudah ini biarkan mereka tenang untuk menyongsong hari kepulangannya. Terakhir Pak Asisten, kami juga tidak mau jadi soal ketika rombongan besar ini pulang lalu tidak ada penerimaan tim COVID di Larantuka. Jangan sampai kemudian publik bilang kami urus tidak sampai pada tuntas. Pastikan apakah apa mandiri itu, karantina mandiri ataukah karantina ini segala macam itu. Memutuskan mau pulang
pulang atau tidak. Begitu juga dengan teman-teman yang lain. Jadi mau pulang, apakah Kai masih bisa masuk ke daftar ini atau bagaimana? Ya. Jadi Bapak sudah bilang tadi, jangan kamu berikan. Itu kan mereka punya mau berjuang terus ya, dan itu satu orang mereka ingin tujuan negeri kita semua pulang. Meski bukan Gimana? Bapak nih, ini kan cepat. Karena pertama 2018 kita mengambil Bank BRI. Dan Bank BRI itu dalam pelaksanaannya ternyata pengurusan nah, tapi kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan karena satu musibah dunia dari luar ada yang putus sama sekali. Ini fakta di depan mata saja inginkan anak-anak itu menjadi baik. Itu kita tidak hidup sendiri. Kita hidup ada dengan pemerhatian waktu 3-24 jam, yang mana itu juang bersikap mandiri untuk menata tantangan sekaligus menghadapi anak-anakku, adik-adikku semua. Kalau memang orang tua menghendaki pulang, kalian juga mau pulang, oke. Mereka saja kita terus cek di sini, Pak. Di sini ada 12 orang. Ini juga sepanjang mereka sampai kalau memang mau pulang, supaya datang kepada kami diberikan data lengkap dan jumlah ini yang konfirmasi mau pulang tetapi terakhir kena keputusan tadi. berarti kita sementara status quo dulu. Jadi anak-anakku sekalian, Dari apa yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur dan juga perwakilan orang tua bahwa kalau bisa anak-anak ini dalam kondisi saat ini itu dipulangkan gitu ya. Nah dari segi pihak LPK Dharma sendiri maupun dari Istiqom itu bagi kami itu tidak ada persoalan kan gitu ya, sepanjang anak-anak itu mau. Nah, paling tidak kan kita harus melakukan klarifikasi berkaitan dengan apa yang terjadi saat ini. Ya, demikian pula ternyata ada juga faktanya ada beberapa anak yang memang tidak akan kembali. Mereka masih ingin untuk melanjutkan program pemagangan atau perkuliahan sambil bekerja yang sudah mereka sepakati bersama. Kan begitu. Nah, oleh karena itu hak itu kita serahkan kepada mereka. Nah, nanti masalah PKS yang terjadi saat ini bagaimana tentang anak-anak ini yang notabene LPK Dharma akan membantu untuk merealisasikan kan gitu ya keinginan anak-anak itu harus kita tinjau kembali kesepakatannya kan gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa dievaluasi antara pihak pemerintah Kabupaten Flores Timur, LPK maupun dengan Stikom untuk ke depan lah. Berkaitan dengan itu kan ini masih Dumas ya, masih Dumas. Kita lihat persoalannya apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, kami mendengar bahwa itu ada tindakan penelantaran gitu ya, ada penipuan. Nah, oleh karena itu ya sudah coba kita klarifikasi apa benar hal seperti itu kan gitu ya. Nah, nanti oleh pihak kepolisian nanti akan panggil dan kita akan menyampaikan itu kan begitu ya. Tetapi saya pikir memang persoalan ini kan kalau memang bisa diselesaikan dengan baik kan gitu. Ini toh orang-orang kita sendiri kan gitu ya. Tetapi kalau memang masih kami tidak tahu apakah keinginan dari teman-teman anak-anak ini kan gitu ya. Karena seolah-olah ada stuck di situ gitu loh. Padahal seharusnya dia akan menyampaikan ke pihak LPK Dharma gitu ya, apa keinginannya dia. Tiba-tiba kok ada laporan polisi kan gitu ya, ada pengaduan masyarakat. Nah, ini kan menjadi tanda tanya dan seolah-olah itu dibatasi gitu. Nah,
kalau itu bisa mencair, kenapa tidak kan gitu ya? Apa keinginan anak-anak itu? Apakah memang LPK Dharma dan Stikom bisa memfasilitasi? Ayo kita fasilitasi. Tapi kalau tidak, ya silakan kan gitu ya. Kira-kira begitu. Oh, bagi kami adalah kalau ada pihak yang kemudian melihat adanya potensial persoalan hukum, tentu kita sebagai warga negara harus patuh kepada ketentuan. Dan setiap orang mempunyai hak. Kalau melihat ada ketidakadilan, silakan berproses. Silakan berproses, tidak ada masalah. Tapi tentunya kita harus berangkat dari niat-niat yang baik supaya memang hukum itu harus ditegakkan di atas kondisi faktual yang sebenarnya. Begitu. Pak, di MOU itu kan ada 40 juta sama 20 juta, berarti kan 60 juta kembali sama LPK itu sudah dicairkan, Pak? Oh, sejauh ini kita tidak mengambil dari dana Pemda. Belum ada satu rupiah pun keluar dari APBD kita untuk kepentingan kerjasama ini, tetapi kemudian kita di dalam kerjasama kita menggunakan lembaga perbankan. Yang angkatan pertama menggandeng Bank BRI dan angkatan kedua itu dengan Bank NTT. Dan kami sudah sepakat dengan Stikom Bali maupun LPK Dharma. Resultan daripada pertemuan hari ini, kami akan duduk bersama lagi untuk membicarakan hal-hal yang perlu direview di dalam MOU maupun PKS yang sudah ada. Karena memang di dalam PKS kita sudah sepakati, jika ada hal-hal yang belum cukup diatur, kita akan selesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Kecuali pada hal-hal yang sifatnya prinsip, tentu kita akan selesaikan dengan memilih daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka. Oh, tentu kan sekarang berproses. Itu kita tidak bisa berandai-andai. Kita tidak bisa berandai-andai. Kita akan melihat substansi gugatan yang ada. Ya, tentu Pemda sebagai yang digugat tentu akan mengambil langkah-langkahnya untuk menyikapi substansi yang dimajukan. Tetapi kami sudah mengharapkan sesuai dengan kesepakatan yang ada. Dengan orang tua pun kami bicara, penegakan hukum itu adalah pilihan terakhir kita, ultimum remedium. Sepanjang segala hal bisa kita bicarakan dengan baik. Kita ini bangsa yang beradat, bangsa yang beretika, bertata krama. Mari kita bicara. Kalau semuanya itu bisa kita selesaikan dengan baik, mengapa harus kita bawa kepada masalah hukum? Bukankah kita ini orang lama holot yang hidupnya saling menjaga dengan filosofi hidup kita adalah ya kakandike arinsare. Apa yang terjadi di masalah kita, mari kita bicara dalam dimensi kekeluargaan, kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Pak, ini kan mengenai proses hukum. Oh, kita hargai.